Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yomil Fadila Alina Sution akan menyampaikan tentang teknik lomba pelaksanaan HUT RI ke-78. Teknis lomba makan kerupuk. Peserta yang mengikuti lomba makan kerupuk adalah siswa kelas 10, 11, dan kelas 12. Peserta merupakan siswa SMK Negeri 6 Batam pada kelasnya masing-masing. Setiap kelas wajib mengutus satu orang perwakilan untuk mengikuti lomba. Peserta lomba makan kerupuk diharuskan hadir sebelum 5 menit acara dimulai. Jika dalam 5 menit peserta tidak datang, panitia akan memanggil nama peserta sebanyak 3 kali. Jika tidak, maka peserta akan gugur. Peserta diharuskan menggigit dan memakan hingga habis kerupuk yang telah digantung oleh panitia. Bagi peserta yang dapat menghabiskan kerupuk dalam waktu yang paling cepat, dinyatakan sebagai pemenangnya. Peserta yang menggunakan tangan untuk lomba makan kerupuk didiskualifikasi. Keputusan panitia adalah lomba mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Teknis lomba permainan memasukkan paku ke dalam botol. Babak pengisian. Peserta yang mengikuti lomba permainan memasukkan paku ke dalam botol adalah siswa kelas 10, 11, dan kelas 12. Peserta merupakan siswa SMK Negeri 6 Batam pada kelasnya masing-masing. Setiap kelas wajib mengutus satu orang perwakilan untuk mengikuti lomba. Peserta lomba permainan memasukkan paku ke dalam botol diharuskan hadir sebelum 5 menit sebelum acara dimulai. Jika dalam 5 menit peserta tidak datang, panitia akan memanggil nama peserta sebanyak 3 kali. Jika tidak, maka peserta akan gugur. Paku diikat dengan tali dan digantung di belakang celana peserta. Lomba dimulai pada hitungan ketiga oleh juri dan berlari dari garis start ke arah botol yang terpisah sekitar 5 meter. Kemudian, peserta memasukkan paku yang terlebih dahulu sudah diikatkan pada tubuh peserta. Peserta yang terlebih dahulu bisa memasukkan paku ke dalam botol akan dinyatakan pemenangnya. Babak final. Paku diikat dengan tali dan digantungkan di belakang celana peserta. Lomba dimulai pada hitungan ketiga oleh dewan juri dengan beralih dari garis start ke arah botol terpisah sekitar 5 meter. Kemudian, peserta memasukkannya lalu pembawa botol kembali ke garis start dengan syarat paku tidak boleh keluar dari botol. Peserta yang pakunya keluar dari botol ketika menuju garis start harus berhenti dan mengulang kembali memasukkan pakunya. Peserta yang terlebih dahulu sampai ke garis start dengan membawa paku di dalam botolnya akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Teknis lomba balap karung. Syarat dan ketentuan lomba balap karung. Peserta merupakan siswa SMK Negeri 6 Batam pada kelasnya masing-masing. Setiap kelompok mengirim 2 orang untuk menjadi perwakilan dalam mengikuti lomba ini. Dilarang melakukan kecurangan, kekerasan, penghinaan, dan berkata kasar. Peserta yang melakukan kecurangan akan mendapat pengurangan poin. Peraturan lomba balap karung. Lomba ini membutuhkan 2 orang peserta dari masing-masing kelompok. Panjang lintasan balap karung adalah 10 meter. Lintasan 1-5 meter dimainkan oleh peserta pertama, dan lintasan 6-10 meter dimainkan oleh peserta kedua. Kelompok pertama yang berhasil sampai ke garis finish terlebih dahulu akan mendapat 5 poin. Kelompok kedua yang sampai garis mendapat 3 poin, dan kelompok yang terakhir sampai akan mendapat 1 poin. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Teknis lomba balap sarung. Syarat dan ketentuan lomba balap sarung. Peserta merupakan siswa SMK Negeri 6 Batam pada kelasnya masing-masing. Setiap kelompok mengirim 10 orang setiap kelasnya untuk menjadi perwakilan dalam mengikuti lomba ini. Dilarang melakukan kecurangan, kekerasan, penghinaan, dan berkata kasar. Peserta yang melakukan kecurangan akan mendapat pengurangan poin. Peserta wajib membawa kain, bukan tanggungan panitia. Dibahas dalam kelas masing-masing ya. Peraturan lomba balap karung. Setiap kelompok berdiri berbanjar ke belakang. Peserta paling depan mendapatkan sebuah sarung yang dikalungkan ke leher. Di lipatan sarung itu kemudian diberikan benda yang agak berat, bisa batu, bola, kayu, buku, ataupun yang membuat beban pada sarung itu. Pada saat fasilitator memberi aba-aba mulai, peserta pertama tiap kelompok berbalik dan memindahkan sarung yang terkalung di lehernya itu ke leher teman di belakangnya, tanpa menggunakan tangan. Pemindahan ini harus secepat mungkin dan tidak boleh menggunakan bantuan alat maupun tangan, dan juga tidak boleh menjatuhkan barang yang ada di sarung. Peserta kedua segera menerima sarung tersebut dari lehernya dan segera memberikan kepada peserta berikutnya. Begitu seterusnya hingga sarung berpindah ke peserta terakhir. Pemenangnya adalah kelompok yang peserta terakhirnya lebih dulu menerima sarung tersebut.
Keputusan panitia adalah mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Teknis lomba estafet tepung. Ketentuan umum. Peraturan dalam lomba estafet tepung adalah peraturan yang ditentukan oleh panitia. Kuota pemain untuk masing-masing tim berjumlah 5 orang pemain dari setiap kelas. Sistem pertandingan. Sistem pertandingan pada lomba ini yaitu mengumpulkan tepung sebanyak-banyaknya dalam waktu 2 menit. Sistem penilaian pertandingan. Pemenang dalam lomba ini yaitu tim yang mengumpulkan tepung paling banyak dalam waktu 2 menit. Sebelum aba-aba mulai, wasit menginstruksikan kepada masing-masing tim untuk duduk berbaris satu banjar ke belakang. Setelah wasit memberikan aba-aba mulai, maka dengan cepat-cepatnya peserta paling depan mengambil tepung yang ada di depannya dengan media piring, lalu mengoper tepung kepada rekan satu tim yang ada di belakangnya, dan begitu pun seterusnya. Anggota tim yang berada di paling belakang mengumpulkan tepung yang sudah diberikan rekan-rekan setim yang ada di depannya, sampai tepung yang disediakan habis. Setelah tepung telah teroper seluruhnya, lalu masing-masing tim berbalik arah atau balik badan dan mengoper kembali hasil perolehan tepung sampai 2 menit habis. Hasil operan kedua merupakan hasil akhir tepung yang akan dinilai. Persyaratan tim dan pemain. Jumlah setiap tim adalah 5 orang, tidak memiliki riwayat sakit batuk kronis, asma, sakit lainnya yang dapat mengakibatkan keadaan bahaya pada kesehatan. Peserta yang ikut serta pada perlombaan ini dalam keadaan sehat secara jasmani, memakai seragam olahraga dan celana training panjang. Peraturan tambahan. Setiap peserta selama mengoper tepung ke belakang tidak boleh menoleh dan harus melewati atas kepala. Apabila menoleh atau tidak melewati atas kepala akan didiskualifikasi. Wasit berjumlah 1 orang yang bertugas langsung memimpin atau mengawasi jalannya. Perlombaan dan perhitungan perolehan tepung masing-masing tim. Keputusan wasit tidak dapat diganggu-gugat. Teknis memindahkan gelas dengan balon. Syarat dan ketentuan memindahkan gelas dengan balon. Peserta merupakan siswa SMK Negeri 6 Batam pada kelasnya masing-masing. Setiap kelompok mengirim 5 orang untuk menjadi perwakilan dalam mengikuti lomba ini. Dilarang melakukan kecurangan, kekerasan, penghinaan, dan berkata kasar. Peserta yang melakukan kecurangan akan mendapat pengurangan poin. Peraturan lomba memindahkan gelas dengan balon. Gelas plastik yang sudah disediakan oleh panitia, setiap kelompok diberikan 5 gelas dan 8 balon. Peserta berdiri berbanjar ke belakang dan 1 orang sebagai komando. Peserta pertama mengambil balon lalu meniupkan balon ke dalam gelas yang sudah disediakan dan memindahkan gelas tersebut ke meja 2 yang sudah disiapkan oleh panitia. Awas jangan sampai terjatuh ya gelasnya. Selanjutnya, orang berikut sampai ke gelasnya habis. Peserta yang duluan memindahkan gelas dengan menggunakan balon, itulah yang jadi pemenangnya. Teknis lomba media sosial. Syarat dan ketentuan lomba media sosial. Peserta merupakan siswa SMK Negeri 6 Batam pada kelasnya masing-masing. Setiap kelompok mengirim 1 orang untuk menjadi perwakilan dalam mengikuti lomba ini. Dilarang melakukan kecurangan, kekerasan, penghinaan, dan berkata kasar. Peserta yang melakukan kecurangan akan mendapatkan pengurangan poin. Peraturan lomba media sosial. Tebak gambar logo media sosial. Saat panitia menyebut nama media sosial, maka peserta harus berlari 3 meter dan mengambil gambar logo media sesuai yang sudah disiapkan oleh panitia dan diletakkan pada meja awal posisi awal peserta berdiri. Harus sportif ya. Teknis lomba nyanyi solo. Syarat dan ketentuan lomba nyanyi solo. Peserta merupakan siswa SMK Negeri 6 Batam pada kelasnya masing-masing. Setiap kelompok mengirim 1 orang untuk menjadi perwakilan dalam mengikuti lomba ini. Dilarang melakukan kecurangan, kekerasan, penghinaan, dan berkata kasar. Peserta yang melakukan kecurangan akan mendapatkan pengurangan poin. Peraturan lomba menyanyi solo. Setiap peserta lomba wajib hadir sebelum 30 menit acara dimulai. Lagu yang dibawakan adalah lagu wajib nasional dan lagu pilihan pop bebas. Setiap peserta wajib melakukan daftar ulang untuk mendapatkan nomor lomba. Setiap peserta lomba wajib mendaftarkan lagu yang akan dibawakan sesuai dengan jenis vokalnya kepada panitia. Minimal hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023. Di kesiswaan pada jam 9 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi tentang pelaksanaan untuk memeriahkan HUT RI ke-78. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.